Kita akan mendengar firman Tuhan Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembuhkan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang-orang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Mazmur 30 ayat 11 firman Allah yang hidup. Lalu ia mengubah kesedihanku menjadi sukacita. Diambilnya pakaian perkabunganku, lalu diberikannya kepadaku pakaian pesta untuk bersukacita. Amin. Sekali lagi saya ulangi yang ayat yang ke-11. Lalu ia mengubah kesedihanku menjadi sukacita. Diambilnya pakaian perkabunganku, lalu diberikannya kepadaku pakaian pesta untuk bersukacita. Puji Tuhan, judul kita di pagi hari ini, pakaian pesta untuk bersukacita. Semua katakan, pakaian pesta untuk bersukacita. Wow, kalau kita bilang pesta saja kita bersukacita. Apalagi kalau pakaiannya dikasih lagi lebih bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia merindukan dan berharap perjalanan hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja, mulus-mulus saja. Tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada tekanan, tanpa ada musibah. Tapi kenyataan membuktikan bahwa tidaklah demikian perjalanan hidup kita. Banyak orang percaya naik turun, melewati lembah, betul Bapak Ibu? Lembah air mata, lembah penderitaan. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang aman. Kita naik turun melewati lembah penderitaan, lembah air mata, lembah kesedihan, lembah kesusahan, lembah tekanan, lembah penderitaan. Hidup itu perjuangan. Jadi kalau Bapak Ibu masih hidup di muka bumi, kita akan terus berjuang. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya keringat kita yang bercucuran Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali air mata kita itu bercucuran, tak habis-habisnya. Karena beratnya penderitaan dan tekanan dalam hidup kita. Kita terus menangis, kita terus menangis. 1 minggu, 2 minggu, berbulan-bulan, bahkan tahun, kita terus menangis. Nah Bapak Ibu, Raja Daud pun mengalami penderitaan dan bahkan sepanjang malam dia menangis. Nah mungkin kita juga alami yang sama, malam-malam kita menangis, orang tidak tahu kita menangis. Suami kita yang tidur dengan kita tidak tahu kita menangis. Istri kita tidak tahu bahwa kita lagi menangis. Bahwa air mata kita bercucuran. Atau anak-anak kita mungkin tidak tahu bahwa kita lagi menangis. Mungkin semua terlelap tidur tapi kita lagi menangis. Karena beratnya tekanan, persoalan masalah yang kita lalui. Betul Bapak Ibu? Seorang ibu berkata bahwa saya selama dia menikah sampai umur 30 tahun, suaminya tidak pernah beri dia uang. Gajinya dipegang sendiri, pokoknya tidak mau tahu air ada di rumah atau tidak. Minyak tanah ada di kompor atau tidak, anak-anak mau sekolah atau tidak mau tahu. Dan uang-uangnya habis entah di mana. Satu kali ketemukan catatan suaminya, pemimpinnya pinjam 15 juta. Teman-teman kantor pinjam 2 juta, pinjam 3 juta. 2 juta, 1 juta, bukan 100.000. Baru kalau tidak punya uang, mama dia harus minta dari saya.
Saya bilang berapa tahun? Sudah mau 30 tahun nih. Dan saya percaya ibu ini pasti menangis sepanjang malam. Mungkin sudah bertahun-tahun, Tuhan belum lagi. Suami saya berubah. Tapi tetap bertahan. Ada seorang ibu juga bilang, Mama, kita pun saya belum motor, bukan kasih berbeda pun anak nih. Dikasih akan pada dia pun perempuan siri. Jadi saya percaya ibu-ibu banyak menangis. Karena mungkin mau lari tidak bisa lari. Mau lari dari rumah tangga saya bisa lari. Mau cerai saya bisa cerai. Tetap bertahan. Dalam air mata. Dan itu juga Daud alami. Saudara, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, musuh-musuh Daud itu banyak. Dan firman Allah berkata mereka itu bersuka cita melihat penderitaan yang dia alami. Ketika Daud menderita dalam tekanan, ada di level yang rendah. Mereka bersuka cita, mereka senang. Mereka senang lihat Daud itu menderita, sengsara. Bahkan mereka menyoraki dia, mereka bersorak. Mereka bergira-gira melihat dia menderita. Mereka mengejek dia dan berusaha untuk mengalahkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Anda hidup benar bergantung kepada Tuhan. Ketika Anda hidup dalam penderitaan, kesesakan, tekanan. Orang-orang yang tidak suka Anda akan senang, bersuka cita. Mereka akan SMS kiri kanan, WA kiri kanan. Dia susaki, hela-hela napas. Saya bisa hidup lah. Lalu semua bersorak, wow Daud semua mampus. Tuhan bilang itu jahat. Itu tidak benar, saudara. Tidak benar. Jadi kalau Anda orang benar mengalami tekanan, pada akhir-akhir ini persoalan datang silih berganti. Dan teman-temanmu bersuka cita. Rasa situ, aduh syukur Tuhan. Saya mau bilang Anda tuh jahat. Tidak boleh seperti gitu. Bersuka cita atas penderitaan orang. Anda harus berdoa supaya orang itu ditolong. Bukan Anda bersuka cita. Apalagi dia orang benar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara puji Tuhan, Daud tidak tenggelam. Sekalipun banyak musuh-musuhnya bersuka cita melihat dia menghadapi masalah. Ketika dia sakit mereka bersuka cita, mereka senang. Mereka menyoraki dia. Tapi dia tidak tenggelam dalam persoalannya. Dalam kesedihannya. Dia justru memuji Tuhan. Dia menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan yang tadi kita baca dalam Mazmur 30. Daud memuji Tuhan. Dalam kondisi tekanan yang berat, Daud memuji Tuhan. Menghadapi orang-orang yang tidak suka dia, orang-orang yang menyakiti dia, Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, amin. Dan itu menjadi contoh buat kita semua. Sekalipun banyak air mata yang kita tumpahkan, tekanan, persoalan datang di rumah, di lingkungan, di kantor, di tempat bisnis. Tapi kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kemarin seorang anak waktu doa dia bersaksi. Dia menjaga seorang anak. Lalu tiba-tiba anak itu sudah tidur, dia merindukan Tuhan. Dan dia bilang saya mau ikuti seperti apa yang mama sampaikan. Dia mulai menari-nari, dia menari untuk dia bilang Tuhan, saya lapar, saya haus akan Engkau. Dan waktu dia menari terus, katanya tadi nyanyiannya bagus ya. Kau ubah ratapku tadi menjadi tarian. Kalau orang berduka lalu nyanyi tadi kan, aduh Tuhan luar biasa. Tapi kalau Anda datang ke gereja tidak fokus untuk hal begitu, orang menari Anda pikir ini aneh. Orang senang dong. Karena Tuhan rubah ratapanku jadi tarian. Aku harus menari dong. Amin. Ya ratapku. Kita harus aduh Tuhan terima kasih. Aku meratap Tuhan buat aku bersuka. Dan dia bilang waktu dia menari-nari buat Tuhan. Dia menari terus. Menyanyi. Sampai hadirat Tuhan turun untuk dia. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan berbicara buat dia. Itu saudara yang kami ajarkan buat Bapak Ibu Saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan.
Cari hadirat Tuhan. Dunia ini sengsara, saudara. Kita mendapati dunia ini kacau balau. Orang-orang sirik dengan kita. Kalau kita berhasil sukses, orang tidak suka kita. Orang-orang banyak pahit hati, sakit hati. Orang-orang hidup kebencian, tidak tahu mereka benci orang untuk apa. Tidak tahu mereka sirik untuk hal apa. Tapi itu kenyataan di kantor-kantor. Kalau Anda naik tetap orang sirik, orang iri, orang cemburu untuk keberhasilan Anda dan kesuksesan dan promosi Anda. Itu sudah wajar, itu memang biasa. Betul Bapak Ibu. Makanya kami dorong Bapak Ibu Saudara, cari hadirat. Bangun hubungan dengan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Dengan mencari hadirat Tuhan, Anda dipenuhi dengan damai sukacita. Sehingga walaupun mereka menghina atau permalukan, sakiti kita, membuat kita menderita, kita tetap aman. Karena hadirat Tuhan sudah memenuhi hati kita, roh kita, jiwa kita. Ngapain pusing orang gila? Justru kita lihat mereka dengan belas kasihan. Kasihan sekali ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bangun hubungan dengan Tuhan Allah, ada di hadirat Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudara tetap kokoh berdiri. Dan tetap manis saja. Sekalipun orang itu sakit, kita tetap biasa saja. Kita tetap senyum, kita biasa. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Makanya hati dan ini harus keluar bersih. Supaya terhubung dengan Tuhan itu mantap. Kalau Anda bilang terhubung dengan Tuhan tapi karakter Anda rusak, saya mau tanya, Anda berhubung dengan Tuhan atau siapa? Karena setiap kali kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan ngomong buat kita. Caramu salah, sikapmu salah, perkataanmu salah, itu tidak benar. Betul Bapak Ibu? Nah, mengapa Daud menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Walaupun penderitaan begitu dihadapi, menghadapi lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Yang pertama karena Tuhan telah menyelamatkan Daud. Dari ayat 1 sampai 3. Firman Allah yang hidup. Aku akan memuji Engkau ya Tuhanku. Karena Engkau telah menyelamatkan aku dari musuh-musuhku. Engkau tidak membiarkan mereka mengalahkan aku. Ya Tuhan Allahku, kepadamu aku telah memohon dan Engkau telah memulihkan kesehatanku. Engkau telah merenggut aku dari tepi kubur. Yang bahkan dari kematian sehingga aku tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Tuhan tidak izinkan mereka bersuka cita dan bersorak-sorak serta mengejek dia karena penderitaan yang dia alami. Tuhan tidak izinkan musuh-musuhnya mengalahkan dia pada saat dia berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Di tengah kesesakan dan kepedihan jiwanya waktu dia direndahkan. Tuhan tidak izinkan Anda sebagai orang benar. Amin. Tuhan tidak izinkan Anda sebagai orang benar hidup dalam kondisi ini Bapak Ibu. Tuhan tidak biarkan orang-orang untuk menghina Anda, untuk mengejek Anda, untuk permalukan Anda, untuk sakiti Anda. Karena Anda itu orang benar. Mereka mungkin cuap-cuap saja sama kita. Tapi waktu berhadapan dengan kita, mulut tertutup. Jadi jangan lupa Anda hidup sebagai orang benar seperti Daud. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak izinkan satu manusia pun untuk sakiti kita. Mereka mengeluarkan kata-kata pahit jiwa kita, tapi kita tidak tersakiti. Mereka yang tersakiti. Amin Bapak Ibu. Ayat 2 berkata, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan meninggikan namamu yang kudus. Aku akan memuji Engkau sebagai maha mulia, maha agung. Aku akan melakukan apa saja Tuhan. Untuk memajukan kepentingan kerajaan Allah di antara umat manusia. Aku memuji Engkau Tuhan sebab Engkau tidak biarkan musuh-musuhku mengalahkan aku. Aku bersyukur Bapa. Itu kemarin anak itu yang waktu dia mendapatkan hadirat Tuhan, Tuhan berbicara buat dia. Sebelum Tuhan berbicara, dia waktu menyanyi, dia cuma bilang, Bapak, aku berterima kasih karena Kau selamatkan aku. Aku bersyukur kepadamu, Kau selamatkan aku. Aku bersyukur Kau selamatkan mama, papa, dan adik-adikku. Aku bersyukur walaupun belum dapat kerja. Aku bersyukur untuk semua hal yang Kau kerjakan. Itulah sebabnya hadirat Tuhan turun memenuhi dia. Karena dia menaikkan ucapan syukur buat Tuhan. Dia bilang, saya tidak minta dari Tuhan. Saya tidak berdoa minta sesuatu dari Tuhan. Saya cuma mau bilang ucapan syukur saja buat Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan hadir buat dia. Amin. Daud juga tidak minta apapun. Dia cuma bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu. Kita terlalu banyak pokok doa sama Tuhan. Tapi kita tidak tahu memuji Tuhan. Kita tidak tahu menyembah Tuhan. Kita
tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Karena menyanyi memuji lama. Kita mau minta saja dari Tuhan. Salah dong. Kita harus menyenangkan hati Bapa dulu. Tanpa kita minta pun Bapa kasih buat kita. Jadi biar memuji menyembah itu kesukaan kita. Aku akan melakukan apa saja untuk kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi. Aku memuji Engkau, aku bersyukur Engkau tidak biarkan musuh-musuhku mengalahkan aku. Engkau telah mendengar doaku dan teriakku minta tolong. Engkau telah menyembuhkan tubuhku yang terganggu. Engkau telah menyembuhkan pikiranku yang resah, gelisah, takut, cemas. Engkau telah memulihkan kerajaanku yang teracak-acak. Amin Bapak Ibu. Wow, Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi contoh buat kita semua. Engkau telah mengangkat aku dari level yang terendah ke level yang lebih tinggi, yaitu itu tahta Israel sebagai pemimpin. Wow. Engkau telah mengangkat aku dari titik terendah dalam hidupku. Engkau angkat aku dan taruh aku di tahta Israel sebagai pemimpin. Engkau telah mengangkat aku dari lubang kubur, lari lubang kematian. Aku tidak mati Tuhan. Tapi aku hidup, Engkau hidupkan aku. Jadi dalam keadaan terburuk, terjatuh, Daud memuji Tuhan. Dan dia berkata, aku datang. Ya, aku datang menyembah Engkau. Dan Engkau datang selamatkan aku. Aku menyanyikan nyanyian syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara mau bilang apa lagi buat Tuhan? Cuma setiap pagi Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sangat baik. Aku masih hidup, masih bernapas. Makanan ada di rumah. Di meja makan tidak pernah ada makanan. Di tong beras sekalipun tinggal 1 kilo. Tapi tiba-tiba lagi sudah datang 1 karung. Di meja makan tidak ada makanan. Makanan terus ada. Uang sekolah anak-anak tetap ada. Pekerjaan tetap ada. Walaupun penghasilan sedikit tapi ada. Itu kita ucap syukur. Kita punya suami masih hidup. Kita punya istri masih hidup. Kita punya anak-anak semua baik. Masih sekolah. Sekalipun kehidupan pas-pas tapi mereka boleh selesaikan studi dengan baik. Bukankah itu yang kita mau bilang buat Tuhan? Tuhan dalam penderitaan Engkau ada buat aku. Kita tidak suka bilang ucapan syukur. Cuma kita bilang Tuhan tolong beta. Tuhan tolong beta. Kalau Tuhan saya tolong beta saya pergi gereja. Kalau Tuhan saya tolong beta saya akan pergi di home cell. Kalau Tuhan saya tolong beta. Jangan seperti itu saudara. Tuhan itu maha mulia dan agung. Dan kita harus menghormatinya sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Kalau kita menghormatinya, maka akan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kita mulai bangun mesbah di rumah, makanya kita hamba Tuhan katakan, bangun mesbah di rumah. Sehingga Anda punya rumah itu penuh dengan kemuliaan. Seseorang datang berkata buat saya, dia mau menikah. Mama beta pilih, beta punya pacar perumah. Beta kasih bersihkan, beta datang tuh, aduh. Beta rasa rumah tuh berat. Jadi Bapak Ibu Saudara itu baru bilang luar biasa. Dia berdoa, dia bilang mama saya tidur jam 3 sampai jam 3 pagi. Saya bersihkan rumah, atmosfer dibersihkan. Dia bilang saya berdoa sungguh-sungguh mama. Karena tidak gampang masuk pernikahan terlalu bagus. Sangat dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam menghadapi persoalan tekanan yang berat dalam hidup. Bernyanyilah bagi Tuhan, amin. Nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dengan demikian jiwamu akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Mari mulai menyanyi memuji Tuhan. Engkau tetap baik Tuhan. Walaupun beta lagi selingkuhan ada 5. Tapi Engkau tetap baik. Sekalipun dia kasih uang untuk beta. Engkau tetap baik Tuhan. Engkau sangat baik. Walaupun aku ingin pukul dia dengan palang pintu. Tapi Engkau tetap baik. Amin. Aku ingin lempar dia dengan dia punya pakaian-pakaian. Taruh di tas beribot. Lempar di muka pintu. Di poris, di beranda supaya dia tak ambil. Tapi Engkau mencegah aku untuk buat demikian. Wow. Sudah buang pakaian di luar. Tapi waktu memuji menyembah Tuhan. Jangan. Itu kan suamimu. Ambil pakaiannya. Tuhan walaupun berat hati. Aku ambil juga tas beribot yang aku sudah buang. Aku susun lagi pakaiannya di lemari. Amin ibu-ibu. Amin. Iya. Dalam Mazmur 42, Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau masalah-masalah banyak dan buat Bapak Ibu mengalami tekanan dan kegelisahan, saya mau katakan, belajar dari Daud. Daud bilang, mengapa engkau tertekan? Hai jiwa, bangkit, puji Tuhan. Anda perlu menari memuji Tuhan. Waktu Anda mengalami tekanan, waktu Anda menari memuji Tuhan, semua itu terlepas.
Karena Tuhan hadir dalam puji-pujian. Dan waktu Tuhan hadir, semua tekanan itu terlepas. Anda sudah selesai baru, ya ampun tadi beta pun hati ada sakit, beta pun laki tuh. Beta ada hati sakit di tangga atau teman di kantor. Tapi kok bisa hilang ya, beta dipenuhi damai. Itu jawabannya. Jadi jangan mengalami tekanan lalu mulai bersungut, jangan. Bangkit puji Tuhan. Dalam ayat 5 Daud mengajak kita sebagai orang percaya, orang dikasihi Tuhan untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Semua orang kudus yang diakui Tuhan sebagai miliknya, kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di dunia ini masih ada umat sisa, yaitu umat kudus. Dan dari mereka lah diharapkan terdengar pujian bagi Allah. Tidak semua orang di dunia kudus Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sisa. Sisa itu adalah orang-orang bertahan dalam kekudusan. Dan Tuhan ingin mendengar pujian dari mereka yang naik untuk Tuhan. Untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mereka dijadikan kudus, saudara dan saya dijadikan kudus. Supaya kita menjadi kenamaan dan pujian bagi Tuhan. Amin. Katakan saya orang kudus. Saya orang kudus. Saya akan terus menyanyi bagi Tuhan. Saya akan terus menyanyi buat Tuhan. Nyanyian syukur akan naik. Pujian kepada Allah akan naik. Sehingga Tuhan membuat saya menjadi kenamaan. Sehingga Tuhan akan memberkati hidup saya. Menyanyilah bagi Tuhan, ucap syukur kepadanya. Karena semakin besar penderitaan dan tekanan yang Bapak Ibu Saudara alami, semakin besar juga keselamatan, pertolongan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara Tuhan berikan. Semakin Anda tertekan, semakin Anda menderita, semakin Anda naik pujian untuk Tuhan, semakin Tuhan melepaskan, membebaskan, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Jadi kalau di surga orang-orang kudus bernyanyi siang malam menyembah Tuhan. Lalu mengapa Bapak Ibu Saudara saya sebagai orang kudus di bumi ini tidak melakukan yang sama dengan mereka. Supaya kita selaras dengan para orang kudus di surga. Bapak Ibu Saudara, siang malam di surga, semua orang di surga menyanyi memuji Tuhan. Bahkan para tua-tua itu lemparkan mahkota mereka. Dan siang malam mereka memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mau memuji, menyembah Tuhan di gereja, saudara tidak bisa ada di sana. Orang lagi memuji, menyembah Tuhan, senang dengan Tuhan. Tuhan, ini orang asing siapa nih? Tuhan beta melayani di GKRI Hidup Ambon. Tapi lihat sih, angkat tangan begini susah. Tepuk tangan begini susah. Bukan menari. Cuma Anda lihat saya, siapa yang menari nih? Ini orang-orang menari, orang stres. Siapa yang stres? Anda stres. Tidak ada saudara senang dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu buat kita senang. Hadirat Tuhan itu buat kita bersuka. Hadirat Tuhan itu buat kita menari. Amin Bapak Ibu. Kalau orang kasih Anda 500 ribu, angkat terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Apalagi Tuhan kasih kita napas hidup yang pertama. Belum lagi yang lain-lain. Oksigen hidup secara gratis. Jadi kalau di surga mereka memuji-muji Tuhan. Para orang kudus di surga memuji menyembah Tuhan. Maka kita di bumi juga harus melakukan yang sama. Karena kita adalah orang-orang kudus. Amin. Kita adalah orang-orang kudus di bumi. Dari hidup kita harus selaras dengan orang-orang kudus yang ada di surga. Yang kedua, kebaikan Tuhan berlangsung seumur hidup. Jadi Daud menyanyikan pujian syukur karena kebaikan Tuhan berlangsung seumur hidup. Ayat 6 dikatakan di situ BIMK, sebab sebentar saja Tuhan marah. Kalau di terjemahan baru dia bilang Tuhan murka. Kebaikannya berlangsung seumur hidup. Amin. Di waktu malam aku menangis, tapi fajar mau kegembiraan. Aku menangis cuma malam. Besok lagi sudah tari-tarian. Sudah sukacita. Artinya sebentar saja. Tuhan murka itu sebentar saja Bapak Ibu. Tidak selamanya Tuhan murka. Karena Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 Daud berkata, aku tidak goyah. Dalam kesenanganku Daud berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Aku akan tetap berdiri kokoh. Aku tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Tidak ada orang mengalahkan aku. Dan dalam kelimpahan Daud berkata, semua harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, kuasa akan tetap ada padaku selama-lamanya. Dan Daud tidak menyadari bahwa semua yang dimiliki itu akan berakhir di pintu kematian. Dia bangga dengan semua yang dia punya. Bapak Ibu, semua yang kita miliki itu Tuhan berikan untuk tunjang hidup kita di muka bumi. Rumah, harta, kekayaan, mobil, motor itu tunjang hidup kita di muka bumi. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan dan dipamerkan. Saya lebih dari Anda, saya lebih daripada Anda. Itu sombong namanya. Sebab itu kalau Anda punya harta, kekayaan, uang banyak, persembahkan itu di rumah Tuhan. Untuk menopang pelayanan Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Amin. Anda pulang di surga sana Anda tidak punya rumah. Karena Anda tidak pernah kirim uang untuk buat rumah Anda di surga. Mungkin Anda pulang tanah aja yang ada, tempat yang ada, apalagi rumah.
Firman Allah berkata, berilah kamu akan diberi. Semakin Anda memberi, semakin Anda diberkati. Saya sudah alami itu saudara, semakin lepas berkat-berkat datang terus. Tuhan menegur kesombongan Daud dan menyadarkan dia bahwa dia kokoh berdiri itu karena Tuhan. Dia punya semua yang dimiliki, harta, kekayaan, jabatan, kuasa, itu semua dari Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang dia miliki, dia punya kuasa sebagai pemimpin, sebagai raja. Dia punya kekayaan, dia punya kepintaran, buatnya sombong sehingga ia merasa tidak ada seorang pun yang bisa menggesernya dari jabatan atau kedudukan yang kokoh itu. Dia tidak menyangka, dia tidak sadar Tuhan murka kepadanya. Akibatnya penderitaan datang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam momen ini baru Daud sadar, ya Tuhan. Makanya ayat 11, Tuhan kasihani beta. Saudara, kalau Anda buat salah, Anda perlu sadari diri. Daud datang, Tuhan kasihani beta, tolong beta. Dalam kesombonganku beta subangga diri, pamer beta pun diri. Bahwa beta hebat, pintar, saya ada orang seperti beta. Beta punya semua, tidak ada orang melebihi beta. Beta tidak akan pernah goyah, masalah datang persoalan tetap goyah. Yang buat ketemu berdiri itu Tuhan, bukan kita. Beta sih akan pernah dikalahkan, siapa bilang saudara? Yang buat kita menang itu Tuhan, bukan kita. Kita menang atas musuh-musuh kita, itu karena Tuhan tolong kita, bukan kita. Tidak ada yang Anda banggakan, siapapun Anda. Mau pintar, mau jabatan, mau kedudukan di kantor, di mana saja. Ingat, itu semua pemberian Tuhan. Tidak perlu Anda banggakan, Anda perlu bilang terima kasih Tuhan. Dan semakin rendah hati sama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesaya 2 ayat 17 berkata, BMK, orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sendiri yang diagungkan. Jadi ini untuk pengurus, ini untuk pemimpin kelompok sel dan juga pengurus youth. Ini penting bagi Anda. Anda tidak perlu menyombongkan diri Anda. Amin. Tuhan bilang orang sombong direndahkan, orang angkuh ditundukkan. Anda dipilih dan diangkat itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhanlah yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang menerima pujian, bukan Anda. Semakin Anda dipakai Tuhan, semakin Anda rendah hati. Untuk pengurus, youth maupun juga pemimpin kelompok sel. Tuhan pilih Anda, bukan Anda pilih Tuhan. Tuhan memilih Anda. Tuhan memanggil Anda. Tuhan memilih Anda untuk tugas ini. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Cuma katakan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau memilih aku untuk menjadi pengajar. Engkau memilih aku untuk mengurus pelayanan youth yang ada di gereja. Tuhan yang punya pekerjaan ini telah memilih Anda sebagai pemimpin home cell dan juga sebagai pengurus di youth. Jadi tidak bisa kita banggakan. Satu saat kalau Anda berhasil, ingat itu semua karena kasih karunia. Dan 1 Korintus 1 ayat 27, 28 firman Allah berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudara sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok sel dan juga pengurus youth. Ini menjadi bagianmu. Engkau bersukacitalah karena Tuhan memilih Anda. Mungkin orang katakan Anda bodoh. Anda tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Tetapi pilihan Allah jatuh untuk Anda. Saya berdoa untuk hal ini hampir mungkin 2 tahun lebih. Supaya Anda bisa menjadi pelayan, supaya ada orang yang bisa menjadi pemimpin kelompok sel yang akan mengajar untuk membantu saya. Dan semua hamba Tuhan yang ada di gereja. Dan Tuhan memilih Anda dalam pergumulan-pergumulan yang berat saudara. Dan Tuhan memberikan saya orang-orang ini. Jadi ingat 1 Korintus 1 ayat 27, 28 itu menjadi bagianmu. Orang mungkin hina Anda dalam keluarga, di lingkungan, di gereja mungkin. Orang anggap Anda biasa, tapi pilihan jatuh pada Anda. Katakan puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Untuk pengurus youth dan juga pemimpin komsel. Pilihan Tuhan jatuh buat Anda. Anda harus bersyukur untuk hal itu. Itu kepercayaan dan itu kehormatan yang Tuhan kasih buat Anda. Orang boleh anggap Anda bodoh. Tapi ketika kuasa supranatural Allah turun, Anda akan melakukan mujizat-mujizat supranatural yang belum pernah terjadi di gereja ini. Bahkan di komsel-komsel yang akan Anda pimpin. Mujizat supranatural akan terjadi di ibadah youth. Saya percaya ribuan anak muda akan berlari datang di sini seperti apa yang dibuat gembala melalui Anda pengurus pemuda. Amin. Jangan katakan saya tidak tahu apa-apa. Saya percaya Tuhan sudah pilih Anda. Saudara, saya mau bersaksi bahwa mereka berkhotbah sangat bagus. Sangat bagus.
Dan saya percaya ini bibit-bibit unggul yang Tuhan bangkitkan dalam generasi ini. Jadi berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Karena dalam setiap jerih lelahmu melayani Tuhan, tidak kehilangan upah, tidak sia-sia. Anda akan menerima upah dari Tuhan. Sebab itu berdirilah kokoh. Berjalanlah, jangan dengar perkataan-perkataan orang yang mungkin berkata, Anda tuh tidak pantas, Anda tuh bodoh, Anda punya latar belakang hidup begini. Tidak, Tuhan Allah jatuhkan pilihan untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu merasa demikian. Semua masa lalu sudah berlalu. Sekarang Anda hidup di masa kini dan masa depan. Tidak boleh lagi lihat ke belakang, karena di belakang hal-hal yang sulit membuat Anda, sukar itu membuat Anda bisa stres dan tertekan. Tapi ingat, pilihan Allah jatuh untuk Anda, itu berarti Anda spesial dan istimewa. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan kepada Daud. Itulah sebabnya Daud mengucap syukur buat Tuhan. Tuhan memilihnya, Tuhan menyelamatkannya. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan memberikan kepadaku pakaian pesta untuk bersuka cita. Saudara, saya dapatkan firman Tuhan ini. Itu hari Kamis. Hari Senin saya sudah bilang, Tuhan saya mau bilang apa untuk pengurus ini. Untuk pentabisan pimpin Komsel. Saya bergumul terus tanya Tuhan terus hari Senin, hari Selasa, Rabu. Tidak. Hari Kamis waktu saya saat teduh pagi, Tuhan berbicara buat saya firman Tuhan ini. Saya datang di kantor, Tuhan kasih ingat saya lagi. Padahal saya berpikir ini pengurus, saya ingin cari firman Tuhan yang sesuai, mereka punya pentabisan. Tapi waktu saya duduk, saudara di kantor di bawah, saya duduk, Tuhan bicara buat saya, sampaikan itu. Coba kamu baca lagi ulang, jangan ayat itu saja, ayat 11 itu. Kamu baca ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kamu perlu duduk tenang dan membacanya. Lalu kan sudah mau pulang, jadi saya sampai rumah, saya baca lagi saudara. Dari ayat 1 sampai 12 sampai 13. Saya baca ulang-ulang, Saya bilang, wow luar biasa. Kalau ini yang Tuhan sampaikan, Tuhan buka itu buat saya. Supaya saya sampaikan. Bukan saja untuk pemimpin kelompok sel atau pengurus youth, tapi juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kepadamu pakaian pesta untuk bersuka cita. Amin. Tuhan ubah kesedihanmu, rata tangismu, duka citamu. Hari ini saudara, Tuhan kasih Anda pakaian pesta. Anda menangis siang malam. Anda menangis mungkin berbulan-bulan, bahkan makan tahun. Tuhan berikan, aku memberikan kepadamu pakaian pesta. Amin. Aku ambil pakaian kesusahan, kesedihanmu. Aku ambil pakaian kehinaanmu. Aku ambil pakaian perkabunganmu. Aku ambil pakaian itu. Karena bukan waktu engkau pakai lagi pakaian itu. Pakaian perkabunganmu aku ambil. Aku ganti dengan yang terbaik. Yaitu pakaian pesta untuk kamu bersuka cita dan menari. Supaya kamu pergi memberitakan Injil. Supaya kamu melayani aku. Tidak lagi dalam tekanan. Tidak lagi dalam perkabungan dan air mata kesedihan. Tapi kamu melayani aku dengan gairah, dengan sukacita. Katakan amin. Dan itu juga untuk semua jemaat hidup Ambon. Hari ini Tuhan ambil pakaian perkabungan dari Anda. Rata tangis Anda. Pergumulan Anda, tekanan Anda. Tuhan ambil semuanya. Tuhan ambil pakaian yang penuh air mata itu. Tuhan ambil dan Tuhan kasih Anda pakaian pesta untuk menari. Bukan waktu untuk menangis lagi. Sudah terlalu lama kau menangis. Jadi ini waktu kau ambil pakaian pesta. Dan kau menari, kau menyanyi. Kau tidak perlu menangis lagi para PKS. Tidak. Kau tetap melayani dalam sukacita. Hari ini, saat ini juga pakaianmu dilepaskan. Kau yang menangis bertahun-tahun untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu. Kau menangis untuk suamimu. Kau menangis untuk anak-anakmu. Kau menangis untuk masa depanmu. Kau menangis karena kehilangan orang kau kasihi. Hari ini Tuhan bilang, beta ambil itu pakaian. Kau tidak boleh menangis lagi. Ini pakaian yang baru. Kau tidak perlu menangis untuk suamimu yang bertahun-tahun yang tidak pernah berubah. Tidak, ini bukan waktunya. Kamu harus pergi beritakan Injil. Ada orang-orang menanti aku. Ada orang-orang menunggu aku. Ini pakaian pesta untuk kamu. Saya kutip apa yang disampaikan Apostel Guillermo Maldonado. Beliau berkata, waktunya telah tiba untuk memenangkan jiwa dan memetik panen. Jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menginjil di gereja, lingkungan kita, di tempat kerja kita, di kantor, di gudang, di lapangan olahraga, dan di mana saja
Itu kesempatan untuk Anda beritakan Injil. Katakan amin. Panen jiwa besar di seluruh dunia. Sementara terjadi, ada ribuan orang menunggu Anda untuk berbicara tentang Yesus buat mereka. Inilah waktunya. Untuk Bapak Ibu Saudara sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok sel dan juga sebagai pengurus youth, ingat, ribuan jiwa lagi menunggu kita. Ribuan orang-orang yang lapar haus lagi menunggu kita. Siapa yang mau pergi? Kita yang pergi. Jemaat Hari Hidup Ambon. Anda tidak boleh hidup percuma. Anda harus menerima kesempatan yang dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak boleh jadi penonton di gereja dan datang untuk melihat apa yang kurang di gereja. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini Anda tidak perlu lihat ke masa lalu. Tidak perlu dengar apa yang orang katakan tentang hidup Anda, keluarga Anda, masa lalu Anda, suami Anda atau anak istri. Tidak perlu. Anda sekarang sudah pakai pakaian pesta, Anda tinggal jalan untuk bawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Jangan dengar perkataan-perkataan orang negatif dan buruk untuk menekan dan intimidasi Anda. Tuhan Allah yang memilih Anda, memanggil, dan pilihan Tuhan jatuh pada Anda. Jadi Anda bersyukur untuk hal itu dan tetap lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik.